Izin memperkenalkan diri, nama saya Cinta Melina Tupulu dari Universitas Teknokrat Indonesia, S1 Program Studi Akuntansi dengan NPM 234120444. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kesalahan dalam berbahasa. Pertama-tama, apa itu berbahasa? Berbahasa berarti aktivitas menggunakan suatu bahasa seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa bahasa merupakan suatu alat yang dimiliki oleh manusia yang digunakan untuk berkomunikasi, mengekspresikan diri, dan mengkualitasasi diri. Nah, apa itu kesalahan berbahasa? Kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa itu. Kesalahan berbahasa itu muncul karena beberapa faktor, yaitu tidak menggunakan tata bahasa yang benar, tidak menggunakan tata bahasa yang sesuai situasi, menggunakan istilah asing yang sebenarnya sudah ada padarannya dalam bahasa Indonesia, dan menerjemahkan istilah asing sekendak hati, dan yang lain-lainnya. Ada beberapa langkah-langkah yang harus kita kerjakan dalam menganalisis kesalahan berbahasa. Yang pertama yaitu kita harus mengumpulkan datanya terlebih dahulu. Selanjutnya mengidentifikasi kesalahan atau kekhilafan. Yang ketiga mengklasifikasikan kesalahan atau kekhilafan. Dan yang selanjutnya menjelaskan frekuensi kesalahan atau kekhilafan. Dan yang terakhir mengidentifikasi tataran kesalahan atau kekhilafan. Saya akan menunjukkan beberapa contoh-contoh kesalahan dalam berbahasa. Yang pertama ada banner, yaitu buang sampah sembarangan didenda rupiah 500.000. Kesalahan yang kita analisis adalah kesalahan berbahasa di sebuah tempat wisata. Kata didenda yang seharusnya disambung malah ditulis didenda. Yang kedua ada tulisan plang layanan bis pariwisata. Dalam plang tersebut kita akan menganalisis kesalahannya, yaitu kata bis yang ada pada gambar di atas adalah kata yang tidak baku. Seharusnya kata bis itu diganti menjadi kata bus yang merupakan kata bakunya. Contoh yang ketiga yaitu ada tulisan apotik. Kita dapat menganalisis kesalahannya, yaitu kata apotek yang dilingkari di atas adalah kata yang tidak baku. Seharusnya kata tersebut ditulis apotek yang merupakan kata bakunya. Perlu diingat dari kata tersebut apotek atau apoteker dan bukan apotik atau apotikan. Contoh yang terakhir yaitu ada plang tulisan dijual, luas tanah, bla bla bla. Jadi dari plang tersebut kita dapat menganalisis kesalahannya, yaitu jadi kata depan di yang digambar itu harus digabung menjadi dijual, karena kata jual merupakan kata kerja yang bila mana digabungkan dengan kata depan di, maka kata jual itu menjadi kata kerja pasif. Kesimpulan yang kita dapat ambil dari pembelajaran ini adalah sudah selayaknya kalau semua orang atau warga negara Indonesia mempunyai sikap positif terhadap bahasa yang mereka gunakan. Dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia baik tulisan maupun lisan, haruslah mempertimbangkan tepat tidaknya ragam bahasa yang digunakan. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mempunyai sikap seperti itu, karena siapa lagi yang harus menghargai bahasa Indonesia selain warga negaranya sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau salah penjelasan yang saya paparkan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.